Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filianti, saya dari Politeknik Prasa Mandiri D3 Perhotelan. Saat ini saya akan mempresentasikan kompensasi dalam organisasi. Selanjutnya ada pengertian kompensasi. Nah, jadi kompensasi dalam organisasi itu bukan hanya tentang gaji atau yang diterima karyawan, tapi juga mencakup segala bentuk penghargaan yang diberikan atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas. Nah, tujuan pemberian kompensasi ini tuh sangat penting, mulai dari menarik karyawan yang kompeten, serta mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, terus meningkatkan motivasi kerja, hingga menciptakan keadilan dalam organisasi. Selain itu, kompensasi juga jadi alat organisasi untuk mematuhi regulasi tenaga kerja dan mendorong tercapainya target atau visi perusahaan. Jadi kompensasi ini punya peran yang strategis, bukan hanya administratif. Seperti itu. Kita lanjut ke slide 2. Nah, ada jenis-jenis kompensasi. Nah, kompensasi itu dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Nah, untuk yang finansial itu dibagi lagi menjadi langsung dan tidak langsung. Nah, langsung itu artinya seperti gaji, upah, bonus, dan insentif, di mana insentif ini adalah imbalan tambahan jika karyawan mencapai target, misalnya dalam penjualan. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung seperti tunjangan, asuransi, dan dana pensiun tetap bernilai uang meskipun tidak diberikan dalam bentuk uang tunai langsung. Jadi tetap masuk kategori finansial. Sementara itu, kompensasi non-finansial tidak berupa uang sama sekali, tapi sangat penting untuk kenyamanan dan kepuasan kerja, seperti pengakuan atas kerja keras, suasana kerja yang mendukung, pelatihan untuk mengembangkan diri, dan hubungan yang harmonis dengan rekan dan atasan. Selanjutnya ke slide 3. Nah, di slide ini saya akan bahas contoh studi kasus fiktif dari perusahaan PT Exejet. Ini secara fiktif ya. Secara umum, perusahaan ini tuh sudah menerapkan sistem kompensasi yang cukup lengkap. Untuk kompensasi finansial langsung, mereka memberikan gaji sesuai UMR dan juga insentif bulanan, yang artinya karyawan bisa mendapatkan tambahan penghasilan jika mencapai target tertentu. Selain itu, kompensasi finansial tidak langsung juga diberikan seperti tunjangan makan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta bonus tahunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada gaji pokok, tapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. Seperti itu. Lalu dari sisi kompensasi non-finansial, PT Exejet ini dia memberikan pelatihan kerja agar karyawan bisa berkembang, dan kegiatan outing atau outbound yang bisa mempererat hubungan antar pegawai dan membangun suasana kerja yang positif. Tapi meskipun sistemnya sudah bagus, ternyata masih ada masalah yang cukup penting, yaitu kurangnya transparansi dalam pembagian bonus. Nah, ada beberapa karyawan mungkin merasa bingung atau tidak tahu kenapa bonus yang diterima bisa berbeda-beda. Seperti itu. Nah, dan kalau hal ini tidak segera diperbaiki, bisa memicu ketidakpuasan dan mengurangi motivasi kerja, karena transparansi adalah bagian penting dari sistem kompensasi yang adil. Seperti itu. Dan untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menetapkan kriteria bonus yang jelas dan disosialisasikan ke semua karyawan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem penilaian berbasis KPI dan melibatkan HR dalam komunikasi. Dengan transparansi, karyawan jadi merasa dihargai dan termotivasi karena tahu apa yang mereka capai dan bagaimana penghargaan itu diberikan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk next. Nah, studi kasus nyata. Nah, sekarang kita masuk ke studi. Studi kasus nyata ini diambil dari PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Jurnal Herawati dan Silaban tahun 2022. Di sana, perusahaan sudah memberikan kompensasi yang cukup lengkap, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, sampai bonus tahunan. Bahkan insentif berbasis kinerja seperti fee penjualan juga diterapkan, terutama untuk divisi marketing. Tapi ternyata beberapa karyawan merasa sistem pemberian insentif ini masih belum konsisten. Mereka juga tidak tahu secara pasti apa saja indikator penilaian yang digunakan.
Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan kebingungan seperti itu. Dan oleh karena itu solusinya adalah perusahaan harus meningkatkan transparansi. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menggunakan sistem KPI yang jelas dan dapat dimonitor oleh karyawan. Selain itu, perlu ada sosialisasi rutin tentang bagaimana sistem kompensasi itu berjalan. Dengan begitu, karyawan merasa lebih dihargai dan tidak bertanya-tanya soal keadilan kompensasi yang mereka terima. Untuk next selanjutnya, ini ada studi kasus dari PT Indofood berdasarkan jurnal Indriasari tahun 2018. Nah, perusahaan ini sudah memberikan kompensasi yang cukup baik seperti gaji, bonus, tunjangan, asuransi, dan pelatihan. Namun muncul keluhan soal ketimpangan tunjangan antara staf operasional dan pusat. Dan solusinya adalah mereka harus mengevaluasi ulang sistem tunjangan dan menambahkan kompensasi non-finansial seperti penghargaan bulanan agar semua karyawan merasa dihargai. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangannya adalah sistem kompensasi yang baik dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan semangat dan produktivitas kerja karyawan yang merasa dihargai melalui gaji, bonus, atau pengakuan atas akan cenderung bekerja lebih loyal dan produktif. Seperti itu. Selain itu, kompensasi juga bisa menjadi alat untuk mengurangi turnover dan menarik tenaga kerja yang lebih kompeten. Jika dikelola dengan tepat, hal ini bisa memperkuat citra positif perusahaan. Tapi tentu saja ada sisi kekurangan yang salah satunya adalah potensi ketidakadilan jika sistem pemberian kompensasi tidak jelas atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Hal ini bisa menimbulkan rasa iri dan konflik internal. Dan juga ada risikonya ketika karyawan terlalu bergantung pada bonus. Saat bonus ditiadakan, semangat mereka bisa langsung turun. Selain itu, kompensasi yang terlalu besar juga bisa jadi beban biaya bagi perusahaan, apalagi jika tidak disesuaikan dengan kinerja dan kemampuan finansial organisasi. Karena itu, evaluasi kompensasi secara berkala sangat penting agar sistemnya tetap relevan dan adil. Next, untuk kesimpulannya ini adalah kompensasi adalah bagian penting dalam manajemen SDM, bukan hanya soal uang, tapi juga bagaimana perusahaan menghargai karyawan, baik kompensasi finansial maupun non finansial, semuanya punya peran besar dalam menciptakan motivasi kerja. Dari studi kasus nyata, kita bisa lihat bahwa transparansi dan keadilan adalah kunci kalau sistem kompensasi dirancang dengan baik. Maka dampaknya akan sangat positif bagi karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.